banget nih buat sobat KBP untuk bisa mengenali gejalanya secara dini agar bisa mendapatkan pengobatan dengan cepat dan juga tepat. Halo, selamat siang Sobat KBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali pada siang hari ini kami bisa menyapa kembali sobat-sobat KBP di acara podcast KBP. Nah, pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik karena sebentar lagi ada menyambut terkait Hari Sjogren Syndrome atau penyakit Sjogren. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penyakit Sjogren, kenali gejala dan secara dini. Nah, untuk kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat hebat, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Erwanto Budi Winulyo, spesialis penyakit dalam, subspesialis alergi dan imunologi. Selamat siang dokter. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Sehat dokter? Alhamdulillah. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok sudah mau hadir nih bersama kita untuk menyambut Sobat KBP dari podcast KBP. Oke, baik tanpa memperpanjang waktu pasti udah pada penasaran semua nih dok tentang penyakit Sjogren. Boleh dijelasin dulu dok, apa sih dok tentang penyakit Sjogren itu dok? Baik. Terima kasih Dr. Lia. Jadi para pendengar dan semuanya yang saya hormati, Sjogren memang agak aneh penyakitnya. Ejaannya juga susah ya sehingga menarik sekali. Memang betul penyakit ini agak unik ya. Kita kembali dulu kenapa dinamakan Sjogren, karena penemu pertamanya adalah orang Swedia ya. Jadi kira-kira tahun 1800 sampai 1980-an ya, waktu itu dia masih hidup. Dia dokter mata sebetulnya dia. Dia menemukan pasien-pasien ada kekeringan di matanya gitu ya. Dan pasien ini dikumpulkan, ini dokternya rajin sekali ya. Sampai kira-kira beberapa puluh orang diketemukan, diselidiki ternyata ujung-ujungnya ke arah autoimun, penyakit autoimun. Nah, kenapa tanggalnya tanggal 23 ya? Karena itu adalah hari kelahiran dari dokter Sjogren tersebut ya. Jadi dianggaplah sebagai hari Sjogren sedunia ya. Nah, saya kira dari itu nanti Sjogren ini mengarah kemana-mana ya, pengetahuan mengenai Sjogren saat ini sangat mendalam dan pengobatannya sangat meluas sekarang. Baik dokter, jadi sebenarnya Sjogren itu diambil dari nama dokter mata penemunya ya dok ya? Betul. Baik dokter, jadi dok sebenarnya Sjogren itu gejala khasnya tuh seperti apa ya dok? Ya, terima kasih dok. Jadi memang agak berbeda dengan penyakit autoimun lainnya. Karena pada Sjogren ini yang menjadi ciri khas ada kekeringan ya di kelenjar air mata dan kelenjar ludah ya. Jadi seperti tadi yang ceritakan dokter Sjogren itu menemukan kekeringan di kelenjar air mata, matanya merasa ada keluhan. Kemudian di kelenjar ludah atau di rongga mulutnya pasien merasa tidak enak ya, yang menjadi khas itu. Tentu saja sebagai penyakit autoimun, Sjogren adalah salah satu dari sekitar 30 sampai 90 diagnosa autoimun, juga mempunyai gejala-gejala kemiripan dengan penyakit-penyakit autoimun lainnya ya. Saya kira itu dok yang menjadi perhatian kita karena kadang-kadang gejalanya tidak terlalu khas ya. Orang haus dikira kurang minum, kering tenggorokan dikira kurang minum, mata dikira kecapek kerja ya. Ternyata kalau ini berlangsung terus, hati-hati jangan-jangan ada Sjogren syndrome di sana. Baik dokter, jadi memang untuk gejala awalnya itu tidak begitu khas ya dok, karena kering di mulut, matanya juga sering kering ya dok ya. Nah tapi dok sekiranya nih mungkin perbedaannya antara kering saat Sjogren syndrome atau penyakit Sjogren dengan kering atau kita karena sering di komputer ya dok ya, atau misalnya kita kurang minum tuh gimana dokter? Betul dok, jadi itu yang kadang-kadang tidak mendapat perhatian karena dianggap bisa penyebabnya yang lain-lain. Tadi itu dokter katakan kerja di komputer. Saya kira semua pakai komputer ya dok sekarang. Dok, di rumah sakit aja ruang praktek, ruang perawatan komputer semua saya kira. Iya dokter ya, betul. Udah paperless, tidak pakai tidak pakai kertas ya. Nah, yang menjadi khas pada pasien dengan Sjogren syndrome adalah adanya kekeringan tadi ya. Kemudian harus diperhatikan apabila sampai lebih dari 3 bulan keluhan ini berlangsung terus-menerus dengan intensitas yang mungkin menjadi progresif. Karena pada penyakit autoimun sebetulnya ini adalah
adanya kesalahan dari sel darah putih di dalam tubuh. Sekaligus itu kita jelaskan mengenai autoimun ya, si sel yang menjaga tubuh kita ini yaitu sel T ya dan sel B yang harusnya mencegah kalau ada infeksi karena virus atau ada suatu reaksi hipersensitif, dia akan bereaksi yang menjaga supaya tubuh tidak terjadi radang. Nah, yang terjadi adalah dia disebabkan melihat musuh di dalam tubuh sendiri ya. Jadi penyebabnya diri sendiri, maka disebut sebagai suatu autoimun. Nah, kembali ke kasus Sjogren. Kenapa kok Sjogren ini tadi yang berlangsung lebih dari 3 bulan, kekeringan pada rongga mulut dan rongga mata, kok dia menjadi sakitnya di situ ya. Memang pada saat ini penyebab 100% belum diketahui, tapi diduga adanya suatu reaksi peradangan atau di kedokteran dinamakan dengan inflamasi. Kemudian ada suatu predisposisi atau kemudahan untuk terjadinya radang sehingga sel T dan sel B tadi yang menjaga dia bereaksi menjadi suatu reaksi peradangan masuk ke dalam kelenjar tersebut. Nah, kerusakan dari kelenjar inilah yang menyebabkan penurunan fungsi hingga nanti sumbatan dari aliran-aliran kelenjar mata dan kelenjar ludah tersebut, Dok. Baik dokter, jelas banget ya ini dok menarik banget dok tentang imunologi karena kan kita pasti agak awam ya dok tentang imunologi nih dok. Nah, Kita dokter, berusaha imunologi yang ruwet kita sederhanakan ya sederhanakan. Betul Ya. dokter. Nah dokter, untuk kan tadi ada predisposisinya juga ya dok. Betul. Maka ini kan berhubungan juga dengan faktor resikonya dok. Betul. Nah sebenarnya untuk penyakit Sjogren ini faktor resikonya itu apa saja ya dok? Terutama mungkin lebih sering di perempuan kah atau laki-laki kah atau bagaimana dokter? Ya, itu yang menarik juga, Dok. Jadi di beberapa laporan angka kejadian Sjogren ini incidence rate-nya sekitar 0,9 sampai 3% per 1.000 penduduk. Sebenarnya nggak terlalu banyak Dok. ya. Tapi angka ini bisa berubah. Tentu saja dengan berbagai faktor. Misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik, adanya faktor polusi, ya, adanya kurang olahraga dan lain sebagainya. Nah, mengenai jenis kelamin antara laki-laki dan wanita ternyata perbandingannya 1:9. Jadi 1 laki-laki 9 wanita, Dok. Oh lebih banyak di wanita ya Di dok ya? wanita. Kebetulan dokter wanita ya. Iya dok. Jadi kenapa demikian, dugaannya adalah berkaitan dengan sistem hormonal di dalam tubuh ya, sehingga wanita lebih rentan untuk terjadinya penyakit Sjogren tersebut ya. Itu, Baik dokter. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat ini penyakit autoimun atau imunologi itu paling sering kena wanita ya dok ya? Betul, Dok. Karena ya ini makanya harus baik dengan wanita, kasihan dengan wanita. Ya, berempati dengan wanita. Karena setahu saya SLE juga lebih banyak. Ini lupus ya, lupus juga banyaknya di wanita ya dok Betul, ya? betul ya. Baik dokter. Kemudian dokter, tadi kan dokter sempat bilang juga ya dok kalau misalnya penyakit Sjogren ini sebenarnya tidak khas, tetapi yang khasnya memang dari kekeringan di kelenjar air mata dan juga kelenjar air ludah dokter. Betul. Nah sekiranya dok, apakah ada gejala lain dokter yang bisa menjadi salah satu tanda dari penyakit Sjogren ini dok? Iya, terima kasih, Dok. Jadi memang yang menjadi khas adalah kekeringan dari kelenjar air mata dan kelenjar ludah. Namun penyakit Sjogren sendiri ini sebetulnya bisa mempunyai gejala lain ya, sehingga di dalam kedokteran Sjogren ini dibagi menjadi 2, Dok. Sjogren primer dan Sjogren yang sekunder. Jadi sebetulnya batasannya kalau penyakit ini tunggal, Sjogren dulu, kemudian timbul yang lain, itu yang disebut primer. Bisa juga sebaliknya, dia tadi dokter katakan lupus, kemudian timbul kekeringan, maka Sjogrennya menjadi Sjogren yang sekunder. Gitu ya. Nah, apa risiko dan apa bedanya ya? Ya tentu saja satu obatnya mungkin akan berbeda ya, lebih complicated, lebih harus diperhatikan kombinasi pemberian obatnya ya. Nah, secara umum pengobatan misalnya harus istirahat, pola makan itu hampir sama, tapi secara spesifik pemilihan obat-obatnya lebih terarah lagi, mana yang Sjogren primer, mana yang Sjogren sekunder, gitu, Dok. Baik dokter, berarti memang kalau untuk imunologi ini harus dikaji dalam ya dok ya?
Karena ternyata Oh bisa. iya dok, tadi gejalanya ya. Ya kalau Iya, jadi Dok, gejalanya. selain rambut kering, kalau ada lupusnya ya nanti gejala-gejala lupus dok. Jadi gejala lupus ini kan nyeri sendi, ada sariawan berulang, ada rambutnya rontok. Nah itu adalah manifestasi dari lupus. Apalagi kalau lupus sudah terkena organ, misalnya lupus nefritis ya, kemudian ada efusi pleura dan lain sebagainya. Nah itu jadi selain mulut kering, ada nyeri sendi, ada demam, ada lemah, ya biasanya Sjogren ini sekunder. Dan paling banyak Sjogren ini adalah 30-50% Sjogren yang sekunder. Oh, sekunder. Jadi dia mengikuti dari penyakit autoimun lain yang sudah diidap ya, Dok ya? Betul. Baik, gitu. dokter. Berarti kalau misalnya kadang tuh sempat ada pasien yang mungkin nanya ya, Dok, kalau lelah berkepanjangan, capek berkepanjangan itu kira-kira autoimun nggak ya, Dok? Iya, ini kita harus jeli juga ya. Jadi kalau ada rasa lelah ada sebabnya. Misalnya habis trekking gitu dok ya. Kalau di Bogor ini Sentul ngetop banget ya Iya trekking. benar, Dok. Jelas itu istirahat perlu obatnya. Tapi kalau misalnya dia mengerjakan kerjaan sehari-hari di rumah ya, yang membersihkan rumah, masak dan lain sebagainya. Tapi habis itu tidurnya lelah banget, lemah gitu ya. Apalagi bangun pagi ada nyeri-nyeri ya. Apalagi nanti ada mengarah lagi sering rasa haus, ya tenggorokannya kering ya. Kadang-kadang pada Sjogren ini karena kekeringan sering terjadi sakit gigi ya. Padahal dia udah rajin gosok gigi, dia rajin membersihkan mulutnya, tapi tetap terjadi gangguan di rongga mulutnya. Atau keluhan mata, misalnya matanya terasa sepet untuk melihat, seperti berpasir ya, kemudian ada kemerahan. Nah, ketika dirasakan hal-hal seperti itu, apalagi memasuki jangka waktu paling tidak 3 bulan masih keluhan-keluhan ini, maka wajib mencurigai adanya Sjogren, segera hubungi dokter bila sakit berlanjut ya. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Betul. Baik, dokter. Berarti memang gejalanya itu tidak begitu khas, tapi yang harus menjadi penting bagi sobat KBP adalah jika gejalanya ini berlangsung terus-menerus ya, Dok ya. Betul. Sampai kurang lebih 3 bulan, Ya. sampai mengganggu aktivitas juga ya, Dok ya. Betul. Nah, itu harus langsung dicekkan dulu nih ke Betul. dokternya, Dok. Iya. Oke, Dok. Nah, dokter, sekiranya Dok untuk penegakan penyakit Sjogren nih, mungkin sobat-sobat KBP juga penasaran nih, Dok. Ini kan rumit banget nih imunologi. Nah, sekiranya untuk penegakannya ini dengan pemeriksaan apa ya, dokter? Itu dok. Ya, jadi nanti kalau ketika curiga kemudian konsultasi bisa dari beberapa hal. Misalnya kalau dominan keluhan di gigi, bisa dokter gigi nanti akan curiga. Loh kok rongga mulutnya kering, loh, kok giginya karies, apalagi berulang ya. Kok sakit gigi lagi, kontrol lagi padahal udah diobati dan makin progresif tentu saja. Nah dokter gigi nanti juga akan mengkonsulkan ke dokter penyakit dalam atau dokter konsultan imunologi atau reumatologi yang bisa mungkin nanti menyelesaikan sampai diagnosa ditegakkan. Nah kemudian dokter lain misalnya dokter mata tadi juga kalau menemukan sesuatu dia akan melakukan pemeriksaan tes ya, macam-macam tesnya sebetulnya. Tapi yang paling sering adalah tes Schimmer, ditempelkan kertas sehingga air matanya tuh kalau melebihi batas jarak tertentu itu normal. Tapi kalau sedikit yang basah, nah itu kekeringan positif di sana. Ya. Baik, dokter. Namanya Schimmer test. Schimmer test ya, Dok. Betul. Nah itu yang jadi masalah yang bisa dikonsulkan. Jadi ini harus kerjasama dengan berbagai bidang disiplin ilmu yang lainnya, ya, seperti gigi, mata, THT, ya, dan penyakit dalam. Nah dari penyakit dalam nanti kalau sudah dikumpulkan tentu saja akan melakukan pemeriksaan. Salah satunya adalah memeriksa darah laboratorium, pemeriksaan imunologi dok, ya. Nanti biasanya diperiksa anti-nuklear antibody atau ANA-IF, anti-nuklear antibody yang profile atau ANA profile dikenalnya, kemudian rheumatoid factor kalau itu dianggap ada sekunder, kemudian bisa diperiksa juga LED atau CRP, protein C kalau ada aktivitas dari suatu peradangan kronik yang berjalan lama ya. Ada suatu kriteria diagnosa yang dibuat oleh Perhimpunan Dokter
di Eropa mengenai autoimun, mereka harus memastikan ada kalau nggak salah 4 ya. 1 nanti melakukan biopsi kelenjar di bawah lidah, kemudian ada kekeringan pada mata, kekeringan pada rongga mulut, kemudian pemeriksaan tadi seroloimunologi didapatkan hasil yang positif pada antigen yang khusus, yaitu antigen SSA atau SSB namanya. Dan yang terakhir biasanya dilakukan ultrasonografi, pemeriksaan kelenjar ludah atau kelenjar parotis. Ya, kalau ada gambaran khas, ya, dia dari kriteria itu, misalnya nilainya nanti sekitar 3 atau 4, maka cukup untuk mendiagnosa ini adalah suatu Sjogren syndrome. Baik dokter. Jadi memang pemeriksaannya ini yang pertama bisa ini ya dok, multidisiplin ya dok, karena nggak cuman mungkin nggak cuman dokter imunologi aja atau penyakit dalam, itu bisa dari dokter mata dulu yang pertama ya dok, dokter gigi, atau mungkin bisa juga dari dokter umum yang mungkin udah berkali-kali nih pasiennya bolak-balik ke klinik mungkin, tapi ternyata tidak ada perbaikan, akhirnya dirujuk ke polipenyakit dalam. Oke baik dokter, berarti memang kalau pas penyakit-penyakit dengan imunologi ini seringkali dengan kriteria diagnosis ya dok ya? Betul, ya, untuk menegakkan diagnosa harus beberapa data. Jadi kayak orang main puzzle gitu dok, gambar-gambar ini mana sambungannya gitu. Mana sambungannya nanti dihitung ya dok ya, skor-skornya ya dok. Betul. Ya. Baik dokter, menarik sekali ya dok tentang tadi pemeriksaan-pemeriksaan untuk penyakit Sjogren ya dok. Berarti memang untuk sampai tegak penyakit Sjogren itu memang butuh waktu ya dok? Ya, karena pemeriksaan laboratorium biasanya 3-5 hari dok. 3-5 hari kan kontrol juga ya dok. Betul, ya. Baik dokter, jadi mungkin di sini sobat-sobat KBP yang mungkin ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan ya, misalnya matanya kering atau misalnya mulutnya juga lebih kering, lalu misalnya juga sudah coba misalnya pakai obat-obatan tapi ternyata belum ada perubahan dalam 3 bulan, boleh nih bisa langsung dikonsultasikan ke dokter penyakit dalamnya. Betul. Nah dokter lanjut ya dok ya. Boleh silakan. Ini dok, mungkin tadi kan sudah dijelaskan terkait gejalanya ya dok. Betul. Nah sekiranya kalau misalnya terjadi komplikasi atau ini tidak segera ditangani, kira-kira komplikasinya bisa menjadi apa saja ya dok? Ya, ini juga harus menjadi perhatian dok. Kalau bisa memang diagnosa ditegakkan sedini mungkin, karena sebelum timbul komplikasi. Selalu dokter itu kalau komplikasi menjadi lebih repot ya dok, karena banyak yang ditangani. Ya. Jadi penyakit Sjogren sendiri khususnya kalau tidak ditangani, tidak diberikan pengobatan dengan baik, maka proses peradangan tadi dikatakan kekeringan rongga kelenjar ludah dan mata. Nah ini kelenjarnya kalau terjadi radang terus menerus, dia akan tidak berfungsi ya. Kalau kelenjar mata, maka mata akan kekeringan. Kalau mata kering, bayangkan kalau mata ini tidak basah, bukan air mata ya dok, ini kayak beda lagi. Jadi matanya basah, ada kelenjar air mata. Nah tentu saja nanti akan terjadi iritasi, mudah terjadi infeksi ya. Kemudian kalau rongga mulut juga demikian, pada orang-orang yang tidak ditangani kasusnya dengan baik, apakah karena putus obat atau dan lainnya, maka akan terjadi kerusakan di rongga mulut. Nah kalau rongga mulutnya nanti rusak, makanan tidak bisa dicerna dengan baik, tentu saja ujung-ujungnya daya tahan tubuh akan turun menjadi imunodefisien atau daya tahan tubuh yang menurun sekunder karena Sjogren tersebut. Nah secara umum penyakit autoimun ini kan suatu reaktivitas. Tadi si sel darah putih sel T dan B itu sibuk dia berantem sendiri gitu ya dok. Sehingga dia lupa menjaga tubuhnya dan lama-lama kekuatannya berkurang. Dengan kondisi yang imunodefisiensi tadi, dia akan mudah infeksi secara umum. Apakah terjadi radang paru-paru atau pneumonia? Apakah terjadi infeksi karena TBC? Nah itu juga sering terjadi. Itu ya, karena apa? Tubuhnya tidak fight terhadap luar, tapi berantem sendiri di dalam, gitu ya. Sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Ya memang selama itu dalam fase diagnostik, dalam fase pengobatan awal, ya itu
menjaga supaya tidak terjadi infeksi perlu sekali ya, misalnya memakai masker, sering cuci tangan pada orang-orang yang suspek atau kemungkinan terdiagnosa itu, sehingga dia tidak mudah sakit ya, dia tidak bisa terhindar dari infeksi yang tidak diinginkan. Gitu, Dok. Baik dokter, jadi memang karena ini mengenai imun ya dok, jadi komplikasinya sangat luas dan bisa mencapai ke hampir semua organ karena kan satu seluruh tubuh ya dok ya. Betul, ya. Baik dokter, jadi memang penting banget nih buat sobat KBP untuk bisa mengenali gejalanya secara dini agar bisa mendapatkan pengobatan dengan cepat dan juga tepat. Begitu ya dok ya? Betul, Dok, setuju. Baik dokter, ini mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya dari sobat-sobat KBP sekiranya ada yang ingin ditanyakan dulu kepada dokter Erwanto, saya persilakan. Ada pertanyaan dok dari Gugun. Bagi penderita Sjogren syndrome, apakah penggunaan lensa kontak masih diperbolehkan? Oke, baik dokter. Ini berarti terkait tadi ya kan kelenjar air matanya kering ya dok. betul. Jadi bolehkah dok untuk menggunakan lensa kontak? Ya, tentu saja semua tergantung dari derajat sakitnya dan perlu dievaluasi oleh seorang dokter spesialis mata untuk mencari kepastiannya, karena di dalam pemeriksaan mata nanti dia akan melakukan pemeriksaan dengan alat-alat matanya ya. Nah, secara prinsip kalau penyakitnya itu sudah mengalami perbaikan atau remisi, kemungkinan boleh dikerjakan, tapi kalau lagi sedang aktif-aktifnya peradangan, mungkin sebaiknya tidak menggunakan kontak lens dulu ya. Baik Pakai dokter. kacamata dulu kayak kita gini dok. Iya kayak kita itu. Jadi memang sebenarnya itu tergantung dari kondisinya Dari ya kondisi, dok. betul. Jadi memang lebih baik dikonsultasikan dahulu untuk bisa dicek sekiranya aman nggak nih pakai lensa kontak ya dok. Baik dokter, semoga menjawab ya. Oke silakan pertanyaan selanjutnya. Dari Hikmah, seberapa sering penderita perlu melakukan kontrol rutin dok? Oke baik dokter, ini terkait kontrol. Mungkin Iya. saya pengen kasih pertanyaan bridging dulu kali ya dok. Iya. Sebenarnya dok, kalau sakit autoimun, terutama penyakit Sjogren ini ya dok, itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Iya, ini juga menarik dok. Jadi banyak orang kalau sudah didiagnosa itu seperti mendapat hukuman atau sudah nggak mau ngapa-ngapain, sudah saya sakitnya autoimun. Tidak, ini harus dihindarkan. Jadi Sjogren adalah suatu penyakit sistemik dari autoimun yang disebabkan karena peradangan yang lama atau inflamasi kronik ya. Jadi harus bersahabat juga dok ya. Ya jadi harus memahami apa yang harus dikerjakan ya. Jadi kalau sudah terdiagnosa mengenai Sjogren terutama, maka harus melakukan beberapa hal yang penting-penting ya. Kemudian yang pertama tentu saja berkonsultasi dengan dokter secara jelas. Tadi menyambung pertanyaan seberapa kontrol seringnya. Iya dok. Ya. Kontrol. Kalau pada fase awal ya, karena obat imunosupresannya adalah suatu obat yang menekan reaksi radang dan kadang-kadang juga daya tahan tubuhnya menurun. Sudah turun karena autoimun, turun lagi dia gitu ya, tapi diperlukan obat ini ya. Maka biasanya dianjurkan kontrol 2 minggu dulu atau untuk pertama. Kemudian biasanya bulan-bulan pertama secara rutin. Kalau memang nanti sudah teratur, maksudnya keluhan-keluhannya sudah berkurang banyak, maka harus dicapai suatu target yang dinamakan remisi dok. Ya. Terus tadi pertanyaannya apakah bisa sembuh atau tidak ya. Suatu penyakit peradangan kronik seperti juga penyakit-penyakit lainnya, maka yang terjadi adalah mengendalikan. Mengendalikan tuh dalam arti remisi tadi, keluhan berkurang, kemudian obatnya dikurangin ya dengan dosis minimal atau bahkan kalau mungkin stop obat. Tapi tidak menghilangkan kemungkinan bahwa nanti minum obat lagi gitu ya. Seperti juga orang diabetes kencing manis. Apakah harus minum obat? Kalau menurut saya enggak. Kalau dia bisa mengendalikan pola makannya, olahraganya, dia diketahui secara dini, mungkin tanpa obat. Tapi suatu ketika dia perlu obat, ya karena orang kan setiap hari makan dan lain-lain. Orang Sjogren juga gitu, karena setiap hari dia aktivitas, ketemu orang, udah nggak minum obat, ada kekeringan lagi, nah, dia harus minum obat lagi dok.
Baik dokter, jadi ini semacam bersahabat ya dok ya. Betul, setuju. Bersahabat dengan imunitas kita yang mungkin sedang ada masalah. Dengan tadi ya, dengan cara kontrolnya untuk awal-awal mungkin sekitar setiap 2 minggu, nanti ketika remisi mungkin nanti bisa setiap bulan kali ya dok, atau ketika ada keluhan. Tapi yang utamanya kalau misalnya penyakit Sjogren ini dia berarti bukan disembuhkan ya dok, tapi dikendalikan. Betul, setuju. Untuk remisi. Baik, semoga menjawab. Selanjutnya boleh dok kita buka pertanyaan lagi ya dok ya. Silakan. Ya banyak nih dok yang. Kebetulan tugas saya udah selesai tadi, agak telat jadi acaranya. Jadi aman ya dok, aman, gak ada pasien poli nunggu ya dok. Insya Allah gak apa-apa. Ya. Oke, boleh dipersilakan. Dari Rashid dok, apakah penyakit ini ada penyakit yang diturunkan dalam keluarga? Dan ini penyakitnya menular gak ya dok? Oke, baik dok. Ini berarti tentang bisa untuk semua penyakit imunitas ya dok ya, imunologi ya dok. Penyakit autoimun khususnya dok ya. Iya betul, autoimun. Ya. Jadi sampai saat ini yang dipegang adalah adanya faktor genetik atau faktor keturunan ya. Tapi tidak selalu harus sama ya. Misalnya dari orang tua yang lupus, nanti belum tentu anaknya lupus ya. Bisa juga hanya rheumatoid arthritis atau penyakit-penyakit autoimun lainnya ya. Kemudian terjadinya autoimun ini kan bukan hanya masalah genetik saja, tapi mereka yang ada faktor genetik lebih mudah terjadi ya. Nah, terjadinya suatu penyakit autoimun sebetulnya ada beberapa fase dok, kalau boleh dijelaskan sini. Boleh dok. Jadi waktu dia baru lahir tuh dia punya bakat. Kemudian ada suatu pencetus-pencetus dari lingkungan. Jadi ada bakat, ada lingkungan, itu bisa misalnya karena infeksi virus, bisa karena kelelahan, menggunakan obat-obat yang merangsang autoimun, ada tuh obat-obatnya begitu. Kemudian timbul suatu reaktivasi dari sel T dan sel B yang menjadi masalah. Nah, kejadian inilah pertama tubuh akan berusaha meredam ya, autoimmunity state namanya. Nah, tapi kalau berlangsung terus ya tubuhnya akhirnya kelelahan, ya timbul suatu autoimmune disease ya, salah satunya Sjogren ini. Perjalanan secara umum bersama ya. Ketika autoimmune disease dia keluar semua. Kering mata, kering mulut dan lain sebagainya. Ketika dia autoimun infeksi autoimun sindrom, dia nggak khas ya, kadang-kadang capek, kadang-kadang baik, kadang-kadang itu. Nah, itu kita sering temukan di dalam praktek klinik ya. Jadi faktor keturunan itu ada peranannya tapi tidak terlalu mutlak ya. Ada juga yang tidak ada keturunan tapi mungkin dia tidak dominan, tapi dia bisa punya penyakit autoimun. Nah, pertanyaan apakah ini menular atau tidak? Tentu saja ini bukan penyakit menular ya. Kalau penyakit menular tuh misalnya infeksi paru, pneumonia, tipoid, nah itu menular. Kalau ini tidak. Jadi kalau ada yang terdiagnosa dan itu tidak ada infeksi pada pasiennya, gak apa-apa berduduk bersebelahan, salaman, tidak akan menular ya. Pada pasien-pasien autoimun tidak menularkan autoimun kepada orang lainnya. Tidak, insya Allah tidak akan terjadi. Oke, baik dokter. Semoga menjawab ya. Dan ini ada sedikit nih dok, saya jadi penasaran dok. Kan tadi ada fasenya ya dok kalau untuk penyakit autoimun dok. Nah, ini apakah bisa menjadi resiko dok? Makanya sering kali saya lihat kalau misalnya pasien-pasien autoimun tuh usia produktif ya dok, kayak lagi usia 20-30 tahunan gitu. Jadi bukan yang anak kecil. Iya dok, biasanya usia kalau wanita ini kan kasusnya banyak wanita. Diduga ada salah satu hormon yang menjadi memudahkan untuk timbulnya penyakit autoimun ini. Ya, wanita ini kan punya suatu siklus menstruasi. Oh, ya. Iya dok, betul. Nah dok. itu yang berpengaruh di sana ya. Jadi adanya gangguan dari autoimun, salah satunya peran dari hormon-hormon itu. Gitu. Begitu, baik dokter. Jadi memang dari genetik ada, kemudian terdapat juga lingkungan yang mendukung ya dok. Betul, ditambah iya. mungkin kalau untuk wanita ada hormon ya dok di menstruasi, kemudian nanti akan terjadi baru sel B dan juga sel T-nya teraktivasi sehingga nanti menyebabkan penyakit autoimun. Dan jangan lupa loh dok, stres yang makin tinggi juga menjadi pencetus. Wah. Ya.
Ya, Wah, jadi ini nggak boleh stres terlalu stres yang terlalu berat ya. Orang pasti punya stres. Betul, ya. Dok. Mau nyebrang jalan juga stres kalau motor yang ngebut-ngebut ya. Nah, dimarahin atasan juga nanti stres. Stres. Ya. Maka dari itu kalau bisa mengurangi stres ya. Sekarang ini kan ada istilah healing, perlu healing. Nah, ya itu gunakanlah kalau memang ada saat untuk beristirahat. Karena tubuh sendiri adalah punya suatu siklus ya, Dok. Supaya tidurnya tidak terlalu malam. Jadi ada fase detoksifikasi. Nah, sekarang ini kan secara langsung tidak langsung nih beberapa pasien saya ada yang kenapa tidurnya malam? Sekarang dracin lu menarik katanya, drama Cina. Oh, drama Cina. Dulu drakor, sekarang dracin. Nah itu karena kan udah gak ngantuk, dia kan nonton terus. Tapi timbulnya kalau sekali, nggak 2 kali, 3 kali setiap hari. Nah itu akan menimbulkan kelelahan, mudah terjadi autoimun juga bisa di sana. Gitu ya. Atau mungkin pasien-pasien yang awalnya sudah remisi jadi kambuh lagi ya, Dok Bisa, ya. bisa, Dok. Jadi stres secara fisik ya itu namanya ya. Kalau stres secara psikis kan tadi itu ya Kerjaan. Kalau psikis ya itu, kalau fisik ya itu tadi tidurnya harus cukup gitu ya. Oke. Baik dokter, ini bisa jadi tambahan notes nih buat sobat-sobat KBP untuk kendalikan stres. Oke, baik dokter, mungkin ada lagi pertanyaan untuk dokter Erwanto? Silakan. Ada Dok dari Alicia. Dok, kalau autoimun kulit tangan kemerahan wajar atau tidak ya, Dok? Iya. Oke, ini tentang gejala berarti dok, Betul. gejala autoimun, kulit merah ya, kulit kemerahan, itu bagaimana dokter? Karena kita hari ini bicara Sjögren, kita kaitkan dulu dengan Sjögren ya, Dok. Iya dok, ini jadinya Jadi- tambah ke yang lain ya dok. Ya, jadi kalau kemerahan kemudian dikaitkan dengan Sjögren, tadi kan dikatakan ada kekeringan. Ternyata kelenjar itu ada juga di kulit ya. Jadi pada orang-orang yang Sjögren, dia kulitnya biasanya kering, Dok. Bisa bersisik ya, kadang-kadang kukunya ini tidak seperti kuku orang normal ya. Jadi kalau ada keluhan apakah kemerahan, kukunya bersisik, kering, hati-hati, salah satunya adalah harus diingat ini Sjögren atau bukan. Nah, kelainan yang lain yang bercak kemerahan, kalau itu timbulnya terus menerus, hilangnya sulit ya, ini namanya eksantema ya, bisa juga karena peradangan dari pembuluh darah ya, bisa juga setelah infeksi virus ya, sering kan pada demam berdarah, cikungunya itu kan merah juga. Tapi pada autoimun juga ada vaskulitis karena Sjögren, karena lupus ya, bentuknya juga kemerahan. Nah ini sebaiknya untuk kepastian berkonsultasilah pada dokter supaya tidak penasaran tentu saja, tidak salah diagnosa gitu. Betul. Jadi ini ya sobat KBP harus diingat kalau misalnya ada gejala-gejala yang aduh ini sakit apa ya, dan itu berlangsung tidak ada perbaikan, misalnya sudah minum obat, maka lebih baik langsung konsultasikan kepada dokter. Baik. Oke. Ada lagi Dok dari Adenisa. Terkait pola hidup sehat, apakah ada perbedaan pola hidup untuk yang terdiagnosa Sjögren? Oke dok, berarti ini sekarang terkait ini ya dok, menjalani kehidupan sehari-hari untuk para penderita penyakit Sjögren ini bagaimana dok? Apakah ada perubahan gaya hidup? Dan mungkin dokter bisa juga nih dok kasih tips-tips dok. Mungkin sobat KBP yang mengalami penyakit Sjögren. Iya, terima kasih dok. Ini juga pertanyaan menarik ya. Saya kira secara umum kalau usia kita sudah bertambah, kita harus pola hidup sehat. Tadi sudah dikatakan pola tidurnya harus baik ya, tidurnya jangan malam-malam, harus 6-8 jam tidur yang berkualitas ya. Kemudian pola makan, hindari makanan-makanan yang artificial ya, yang istilahnya sekarang real food ya dok. Iya dok, real food, real harus food. makan real food. Jadi makanan-makanan yang segar, yang komposisinya adalah ya kita tahu banyak seratnya, rendah gula, rendah lemak, itu adalah terpilih. Dan jangan lupa olahraga tentu saja ya. Olahraga yang teratur, gak usah terlalu berat ya. Apa aja yang bisa dikerjakan. Apakah jalan pagi, apakah jogging, ya, main pedal dan lain sebagainya. Lakukan olahraga secara teratur. Nah sekarang kembali ke masalah autoimun atau pada pasien-pasien Sjögren.
tentu saja olahraga, kemudian pola tidur, pola makan tetap menjadi pegangan. Nah, terutama untuk olahraga disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Ya kalau badannya pada sakit semua ya jangan olahraga lah. Tidur dulu, istirahat dulu. Nanti kalau udah sehat baru olahraga lagi. Gunakan di YouTube dan lain sebagainya itu kan banyak sekali tuh. Senam untuk Sjogren, senam untuk rheumatoid arthritis, banyak sekali itu. Nah, itu bisa diikuti. Tentu saja itu pun masih dibagi pasiennya berada di fase mana, fase aktif atau sudah fase remisi. Kalau remisi mungkin sama ya, tapi kalau masih aktif ya tentu saja bertahap dulu ya, baru nanti bisa dikerjakan seperti yang lainnya. Jadi perbedaannya hanya itu, penyesuaian pola hidup pada pasien Sjogren dan pasien-pasien secara umum ya. Namun secara umum ya pola hidup sehat harus dikerjakan. Kalau sehat nanti saya kan sehat, saya nggak apa-apa. Ya jangan, tapi tetap menjaga supaya tidak sakit. Ya. Baik dokter, dan pola hidup sehat itu harus sedini mungkin, dari masa muda juga harus pola hidup sehat ya dok. Betul ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak ya dok. Mungkin nih ada lagi nih dok. Oke. Banyak dok. Alhamdulillah, silakan. Indah Pratiwi, bagi penderita autoimun, adakah efek samping dari penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang dok? Baik dokter, ini berarti terkait pengobatan ya dok ya. Betul. Apakah ada efek jangka panjangnya dok ketika pasien dengan autoimun meminum kortikosteroid? Jadi kita kembalikan dulu ke kasus pembicaraan adalah Sjogren khususnya dan penyakit-penyakit autoimun. Nah, seorang dokter kalau sudah menegakkan diagnosa, dia akan memilih obat mana yang sesuai. Apakah Sjogrennya primer atau sekunder. Kalau sekunder tentu saja obatnya akan kombinasi, kalau primer mungkin satu macam saja. Nah, pemilihan obat adalah obat yang tergolong dalam obat menekan suatu reaksi peradangan atau antiinflamasi. Kortikosteroid adalah salah satu di antaranya. Kortikosteroid ini obat yang yang disebut obat dewa ya. Tapi hati-hati, dia baik tapi efek sampingnya banyak ya. Jadi efek sampingnya paling sering adalah membuat tukak lambung atau gastritis. Kemudian pada jangka panjang kalau orang itu udah berusia 35 atau dia lanjut, dia akan menaikkan gula darah ya. Kemudian dia bisa membuat kropos tulang ya. Jadi para dokter biasanya memberikan kortikosteroid hanya pada fase awal untuk menekan reaksi peradangan tersebut. Nah tadi kan pengobatan sampai 6 bulan, biasanya jarang sekali menggunakan kortikosteroid sampai 6 bulan. Atau kalaupun perlu pakai dengan dosis yang telah ditentukan atau dosisnya tidak terlalu tinggi ya, sehingga efek samping yang tidak diharapkan insya Allah bisa dihindarkan gitu. Oke. Baik dokter, jadi memang kalau untuk kortikosteroid ini penggunaannya harus dengan resep dokter ya dok, harus dengan arahan dokter. Ya. Karena memang kortikosteroid kan bisa langsung dibeli dok. Oh iya, di mana-mana. Di mana-mana dok. Sekarang orang batuk juga minum kortikosteroid. Nah kadang, itu jangan hati-hati sekali ya. Bener dok, berobat batuk atau pilek minta dok nanti minta obat radang ya. Atau dia mungkin sudah beli juga di apotik. Betul ya, itu harus hati-hati. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri nanti. Kan, ya. Baik, jadi seperti itu ya, semoga menjawab ya terkait pertanyaannya. Boleh jika ada pertanyaan lagi? Dari ruangperempuan.id dok, apakah penderita Sjogren dibolehkan hamil dok? Oke, baik dokter. Sekiranya kalau untuk penderita penyakit Sjogren dok, apakah boleh hamil dok? Ya. Atau mungkin ada tips-tipsnya dokter? Iya, tadi dikatakan oleh dokter juga biasanya pada fase aktif hormonal ya, secara ini bisa hamil. Secara umum boleh hamil, tapi harus sebaiknya mencapai suatu fase remisi dulu. Dengan menggunakan obat-obat yang minimal, gejala tidak terlalu berat gitu ya. Nah pada saat itu biasanya juga nanti siklus haidnya menjadi teratur, di mana kemungkinan hamil akan menjadi lebih besar. Nah ketika sudah hamil, maka dokter spesialis kandungan akan bekerja sama dengan dokter penyakit dalam, dokter imunologi atau dokter hematologi, dan nanti akan melihat perkembangan dari janinnya ya. Karena kehamilan ini harus dipantau dok, pertumbuhan di dalam
Janinnya, dok, kan? janinnya di dalam kandungan. Karena kalau nanti biasanya yang dikhawatirkan kalau hamil terjadi kekentalan darah yang meningkat. Ya, kalau kekentalan darah meningkat biasanya disebut sebagai antiposfolipid syndrome. Nah, ada penanganannya juga khusus, diberikan obat pengencer darah ya. Kemudian nanti harus dipantau pada usia kehamilan 7 bulan, 28 minggu, dicari apakah ada kelainan dari jantung anak atau congenital heart block, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau nanti semua bisa ditangani, insya Allah bayinya berat badannya cukup, tidak ada gangguan jantung, pasien bisa melahirkan seperti biasa dengan diharapkan. Gitu. Baik dokter, jadi untuk penyakit Sjogren ini bisa hamil tapi disarankan saat remisi ya dok ya. Dan nanti harus kontrol juga ke imunologi atau reumatologi dan juga ke obgynnya ya dok. Betul. Baik dokter, boleh kita ada lagi pertanyaan untuk dokter Erwanto? Ken Narasati, dok, apakah Sjogren bisa merusak saraf dok? Dan biasanya keluhannya seperti apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Ini berarti tentang sistemiknya ya dok? Iya, betul dok. Jadi Sjogren adalah suatu penyakit autoimun yang bersifat sistemik ya. Tentu saja pada suatu kondisi tertentu jaringan saraf bisa terkena. Namanya biasanya disebut sebagai transfer neuritis. Jadi dengan adanya ini biasanya pasien akan mengeluh. Ada kesemutan, kakinya dingin dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah peradangan itu harus diredakan ya. Itu adalah PR ya buat dokternya ya dok ya. Iya dok. Dari pasiennya juga ada tuh PR-nya ya. Pola hidup sehat dok. Pola hidup sehat ya. Harus menjaga, menahan ya. Kemudian bagaimana sehari-hari ya. Dan nanti kalau bisa baik dalam tadi juga kita bicara tentang kehamilan dan lainnya, lingkungannya harus support ya, di tempat kerjanya ya, kemudian di lingkungan. Nah ini kan di Bogor sendiri kan sudah ada nih keluarga autoimun Bogor Raya KABR. Nah itu di sana ada suatu grup ya, suatu grup yang dimulai dari ruang tunggu Poli Dr. Erwanto nih. Jadi mereka membentuk suatu perkumpulan, saling sharing, bukan untuk membicarakan sakitnya, tapi saling menguatkan, ya, saling menguatkan agar bisa mengenal diri sendiri lebih baik, sehingga terapi ini bisa berhasil dengan optimal, gitu ya. Baik dokter, jadi memang karena penyakitnya ini adalah sistemik dan juga tidak bisa disembuhkan tapi dikendalikan, jadi memang butuh support system juga ya dok. Ya, selain tadi tentang gejala-gejalanya dan juga pengobatannya, dibutuhkan juga support system yang kuat dari diri sendiri juga, dari keluarga dan juga dari lingkungan ya dok. Oke. Mungkin di sini juga ada nih mungkin pasien-pasien dokter sedang nonton, dok, boleh disapa dulu dok. Halo semua anggota KBR, Bu Ketua dan anggota ini. Jadi ini kemarin saya bicara dengan pengelola acara ini dalam memperingati Hari Sjogren, maka topik kita hari ini adalah tentang Sjogren. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya dok. Oh boleh nggak apa-apa. Dari Rapunzel dok, makanan apa yang harus dihindari agar tidak terjadi moon phase saat meminum obat kortikosteroid dok? Oke dokter, berarti ini tentang tadi ya dok, masih tentang kortikosteroidnya dok. Biar tidak moon phase bagaimana dokter? Ini luar biasa, pasien kita ini sudah tahu moon phase ya dok. Betul dok. Berarti jangan-jangan ini pasiennya udah banyak baca dok. Jadi moon phase itu adalah, saya ini kan kembali supaya kesepakatan bersama pengertiannya. Moon phase adalah bentuk wajah yang bulat. Moon itu kan bulan, jadi seperti melihat bulan yang purnama, jadi itu namanya moon phase. Padahal ini efek samping dari obat ya. Nah, moon phase ini berkaitan juga dengan pemakaian kortikosteroid paling banyak, karena di sana mekanisme kerja obat itu adalah istilahnya meretensi atau menahan air, ya, sehingga melalui suatu mekanisme di kelenjar ginjal itu terjadi penahanan air. Nah, di mana organ yang paling sering adalah wajah ini, kaki, perut. Nah, itu biasanya terjadi penumpukan cairan. Nah, kalau ditambah dengan makanan-makanan yang biasanya mengandung
garam yang tinggi atau high sodium atau natrium, nah itu moonface akan lebih cepat terjadi ya. Maka disarankan mengurangi mungkin ikan asin. Sebenarnya ikan asin juga nggak boleh sih pada autoimun dok ya, karena ini processing food juga ya. Betul. Makanan yang mengandung garam itu misalnya juga makanan dalam kaleng, nah itu juga natriumnya tinggi. Maka makan makanan ini yang mengandung garam tinggi akan mempermudah terjadinya penumpukan cairan. Maka hindarkanlah makanan-makanan itu ya, itu dok. Oke, baik dokter. Sangat menjawab ya dok, tentang makanan juga tidak boleh nggak boleh yang over processing, terus nggak boleh yang banyak mengandung natrium juga, ditambah juga terkait penggunaan kortikosteroidnya harus dengan dokter, harus dengan pengawasan dari dokter. Oke dokter, mungkin dok ada lagi pertanyaannya? Sudah terakhir ya yang tadi. Nah mungkin dok dari dokter nih sebagai untuk memperingati dari Hari Penyakit Sjogren juga, mungkin dokter mau memberikan pesan-pesan untuk sobat KBP dan juga teman-teman semua terkait Sjogren syndrome ini agar bisa cepat dan juga tepat ditangani. Jadi secara umum kita mengajak supaya hidup sehat kembali. Pilih makanan-makanan yang sehat, yang tinggi serat ya. Kemudian rendah gula, rendah lemak, itu adalah pilihan utama. Siapapun yang sakit atau yang tidak secara umum ya. Olahragalah yang teratur ya. Kita lihat sekarang alhamdulillah kalau hari Minggu tuh udah banyak jalan pagi itu dok. Iya benar dok. Sekarang tapi jangan jajan pulangnya ya. Jajan cimo. Jadi itu adalah suatu trending yang baik ya. Mereka melakukan paling tidak olahraga lah untuk dikerjakan. Lapangan padel banyak ya, orang main badminton juga seneng. Nah itu suatu baik ya. Kemudian mengenai kondisi-kondisi tadi, kenali penyakit-penyakit autoimun bukan berarti menjadi ketakutan, tapi carilah jawaban yang benar pada tempat-tempat yang sesuai. Misalnya pada dokter mana aja, kalau keluhannya gigi, datanglah ke dokter gigi. Dokter gigi akan tahu ini autoimun atau bukan dok. Nanti dokter akan mencari tahu, memeriksa, oh iya ini kecil Sjogren. Dokter mata juga demikian, dokter kulit juga bisa, THT juga bisa ya. Jangan lupa menanyakan apakah ini Sjogren atau bukan. Karena semakin dini diagnosanya, diberikan pengobatan secara awal, secara dini, maka insya Allah tadi dokter mengatakan ada komplikasi, yaitu bisa dihindarkan. Saya kira itu, kenali secara dini seperti topik kita pada hari ini. Betul dokter, jadi memang yang penting adalah kenali secara dini agar mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat ya dokter. Amin, ya. Baik dokter. Dokter, mengingat ini ya dok ya, sudah mungkin sudah cukup ya dok ya? Atau mungkin ada tambahan lagi dari dokter? Saya kira sudah cukup, nanti tinggal cari tambahan-tambahan info. Sekarang itu informasi kan banyak sekali. Wah banyak banget dokter kalau searching. Tapi hati-hati juga dok, langsung. ada hoax-hoax yang belum tentu bisa dipercaya ya. Jadi carilah narasumber-sumber yang bisa dipercaya, kemudian diskusikan dengan dokter boleh atau tenaga medis yang memang mengerti tentang penyakit Sjogren ini. Ya. Baik dokter. Nah mungkin cukup sekian ya dok ya terkait podcast kita hari ini ya dok ya. Sebelumnya terima kasih banyak Dokter Erwanto atas waktu dan juga ilmunya yang sangat tumpah. Amin. Terkait penyakit autoimun ini dan juga penyakit Sjogren khususnya. Semoga apa yang dokter sharingkan ke kita bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian untuk podcast KBP pada siang hari ini. Sampai berjumpa di podcast KBP selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu.